Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 16 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Kita diingatkan supaya menghantar sesama kepada Tuhan, bukan sebaliknya menjadi penghalang orang yang mau bertemu Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, lewat Injil-Mu hari ini Engkau mengajar kami untuk memiliki sikap seperti orang buta yang sadar akan kekurangannya dan datang meminta bantuan-Mu. Semoga kami pun selalu memiliki sikap seperti itu dan selalu datang kepadamu. Tuhan, bantulah kami, semoga kami pun selalu sensitif mendengarkan keluh kesah sesama kami dan segera menolong mereka, bukan sebaliknya menjadi penghalang sesama yang mau mencari Engkau. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah hantarlah sesama kepada Tuhan, bukan sebaliknya menjadi penghalang. Injil hari ini mau mengajar kita akan 3 hal penting. Yang pertama tentang orang buta. Setelah dia tahu bahwa Yesus datang lewat di tempatnya, ia tidak putus-putusnya berteriak meminta bantuan Yesus. Katanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang yang mengikuti Yesus melarang dia, tetapi dia tetap berteriak memohon belas kasihan Tuhan. Karena ia sangat membutuhkan penglihatan, maka ia berteriak terus-menerus memohon belas kasihan Yesus. Ia percaya bahwa Yesus Kristus pasti akan membantu dia. Maka terjadilah seperti yang diharapkannya. Yesus memberi dia penglihatan, imannya telah menyelamatkan dia. Hendaklah kita pun demikian, selalu fokus pada Tuhan. Satu pelajaran bagi kita, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Berteriaklah sampai suara kita didengarkan Tuhan. Berdoalah dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Yang kedua tentang Yesus Kristus. Walaupun Yesus begitu sibuk mengajar dan mendengarkan pertanyaan banyak orang, tetapi ia tetap mendengarkan teriakan orang yang sangat membutuhkan pertolongannya. Satu kehebatan Yesus Kristus adalah ia sangat sensitif akan kebutuhan hakiki manusia, seperti kebutuhan akan kesembuhan dari sakit, kebutuhan akan diterima dalam masyarakat, kebutuhan akan menjadi manusia normal. Ia akan segera menolong mereka ini. Dia tidak pernah menunda-nunda waktu. Dia langsung melayani pada waktunya. Yesus Kristus adalah pribadi yang lebih mengutamakan karya nyata daripada asal ngomong. Dia adalah man of action dan dentok. Orang buta sungguh sangat merindukan penglihatan.
Yesus memberinya penglihatan. Banyak orang boleh mengagumi seorang pidato atau orator yang hebat, tetapi mereka mencintai pribadi yang suka menolong sesama yang membutuhkan. Orang boleh mengagumi orang pintar, tetapi mereka mencintai orang yang punya hati yang mencintai. Marilah kita mengikuti teladan Yesus yang lebih banyak berbuat daripada asal ngomong. Yang ketiga, banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus. Mereka senang mendengar pengajaran dan melihat mujizat yang dibuatnya. Tetapi, di saat orang buta berteriak meminta bantuan Yesus, mereka justru menyuruhnya diam. Satu pengajaran yang menarik untuk kita. Mungkin kita juga seperti mereka-mereka itu. Sangat senang mendengar ajaran yang bagus-bagus, entah dari pastor, pendeta, atau sesama kita. Tetapi ajaran bagus itu tidak dihayati dan diamalkan dalam hidup harian kita. Mungkin kita juga sudah menjadi penghalang orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita berdoa semoga kita selalu sensitif akan kebutuhan sesama dan mengaplikasikan apa yang diajarkan Kristus itu dalam karya nyata. Jadilah Kristus untuk sesama kita yang membutuhkan pertolongan, bukannya menjadi penghalang bagi mereka yang mau datang kepada Yesus. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.